Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi PGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Kami dari kelompok 3 jenjang SMP terdiri dari Bapak Anjar Raharjo dari SMP Dirgahayu Kedung Adem, Ibu Indriana Kurniawati dari SMP Negeri 1 Kedung Adem, Ibu Tuti Rahayu dari SMP Dirgahayu Kedung Adem, dan saya sendiri Ibu Eka Yuliana dari SMP Negeri 3 Kedung Adem, bersama fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD, pengajar praktik Bapak Abdul Haris Rafiki SSI dari kelas 33A, dan pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD dari kelas 33B. Studi kasus 3. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas diawali dalam pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian, membahasnya dengan menekankan pada target audiens, sasaran, pesan utama. Mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain? Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya, radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan dan bersanding dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Studi kasus 3. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Dia lalu memfasilitasi diskusi yang
diperlukan untuk memperjelas dan untuk memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur, kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk dan jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan dengan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, diskusi di taman dengan teman, memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. 1. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Kebutuhan profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat taman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, menggunakan pengelompokan yang bervariatif untuk mengetahui kemampuan siswa. Dengan pemberian tugas individu sesuai tingkat pengetahuan yang diidentifikasi saat pengelompokan murid. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah berdiferensiasi proses. Dilihat dari urutan skenario pembelajaran yang dilakukan Pak Dudidam, yaitu 1. Menggunakan kalimat atau pertanyaan pemandu. Yang kedua, mengelompokkan kegiatan pembelajaran seperti kerja individu atau pasangan, atau kelompok kecil, kelompok besar, tugas individu, tugas berjenjang. 3. Pengelompokan yang fleksibel. 4. Menggunakan penilaian asesmen berjenjang. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Menggunakan penilaian berjenjang, yang artinya penilaiannya dilakukan dengan membedakan kemampuan murid. Demikian tugas kelompok kami jenjang SMP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.